Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya manusia ketika mereka menapak dalam jalan ibadah dan ketaatan, mereka ingin bahwasanya di dalam ketaatan yang mereka lakukan adalah mendapatkan keridhaan Allah. Tapi tahukah kita bahwasanya orang yang melakukan ketaatan terbagi menjadi 4 kelompok. 3 kelompok tidak Allah terima, 1 kelompok yang Allah terima. Siapakah yang Allah tolak di antara ketaatan yang mereka lakukan? Sifat mereka yang pertama, yakunu mukhlasan walam yakunu sawaban. Sifat yang pertama adalah mereka yang senantiasa punya ikhlas, tetapi mereka tidak memiliki dalil atas apa yang mereka lakukan. Maka sungguh, walaupun mereka bertetesan dengan keringat, keluar biaya yang banyak, walaupun mereka ikhlas melakukan itu, tetapi selama mereka tidak mampu mendatangkan dalilnya dari kitab ataupun al-hadis, maka sesungguhnya Allah tutup pintu langit dan Allah tidak terima perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, yakunu sawaban walam yakunu mukhlasan. Yang kedua adalah orang yang mereka senantiasa berdalil, mereka memiliki ilmu, tetapi mereka tidak memiliki keikhlasan. Jendela hatinya penuh dengan keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Bukan Allah yang dia tuju dalam ketaatan, tetapi yang dia tuju hanyalah pujian dan sanjungan dari mulut manusia. Sama pula dengan yang pertama, Allah tidak terima perbuatan-perbuatan mereka, karena sesungguhnya sebuah amal apabila tidak berbasis kepada keikhlasan dan dalil, Allah tolak. Karena tidak semua amal itu otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah lam yakunu sawaban wa lam yakunu mukhlasan. Orang yang mereka tidak punya dalil dan mereka tidak punya ikhlas, sama Allah tolak amal ibadah mereka. Siapakah mereka yang ketaatan mereka berujung kepada kenikmatan surgawi? Yang keempat, yaitu adalah yakunu sawaban wa yakunu mukhlasan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa ketika meniti jalan ketaatan dan ibadah, mereka punya keikhlasan atas apa yang mereka lakukan dan mereka memiliki dalil atas apa yang mereka kerjakan. Inilah yang menjadikan mereka amalannya diterima oleh Allah. Ketika amalan itu ibaratnya mempunyai 2 sayap yang indah. Sayap yang pertama bernama ikhlas, sayap yang kedua yang bernama ittiba, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa harus memacu diri kita di dalam kita memahami tentang syariat Allah. Sesungguhnya Allah itu zat yang pantang disembah dengan kebodohan. Kalaulah Allah ridho disembah dengan kebodohan, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Al-Quran dan tidak perlu mengutus kepada kita seorang Nabi yang bernama Muhammad selama 63 tahun. Tetapi karena Allah ingin supaya disembah dengan ilmu, Allah ingin disembah untuk disembah dengan dalil, maka sesungguhnya Allah turunkan Alkitab dan Allah turunkan kepada kita As-Sunnah supaya kita betul-betul menapak jalan ketaatan bukan berdasarkan prasangka,